Selamat pagi sidang jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa untuk mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan segala kebaikan-Mu yang sudah menjagai kami sepanjang malam tadi. Kami boleh tidur dengan nyenyak dan bangun pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri. Sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Layakan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami memuji membesarkan nama Tuhan. Persiapkan diri kami untuk diberkati dari firman Tuhan. Kiranya Kau menyertai Tuhan saudara-saudara kami masih dalam perjalanan. Tuhan jaga lindungi mereka seperti Kau menjaga kami. Dan tibakan di tempat ini tidak kurang suatu apapun. Tuhan juga yang menjaga dan melindungi ibadah kami, biar kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Menyerahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan saja. Dan kami buka ibadah kami pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan naikkan pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin.
Amin. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita. Tidak ada yang kita takutkan sebenarnya dalam kehidupan ini, karena Tuhan yang maha besar, maha kuasa nantiasa ada dalam kehidupan kita, karena Dia sanggup memelihara dan melindungi kita. Bukan hanya apa yang terjadi di dunia ini, tapi lebih dari itu, keselamatan Tuhan sudah beri bagi kita. Ya, Dia begitu mengasihi kita. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan yang berlaku senantiasa dalam hidup kita. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan badai pun bergoncang, Tuhan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar bumi pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Amin. Biar bumi bergoncang, biar langit bergoyang, ku kan tetap setia. Tiba-tiba mau pergi ke gereja, hujan. Ya, hujan. Males ah. Jangan sampai kayak gitu ya. Biarlah kita memegang teguh dan diingatkan oleh lagu ini, apapun yang terjadi tetap Yesus Tuhan, juru selamatku. Iman kita tetap kepada Dia. Persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan, juga persiapkan diri kita untuk menerima berkat tubuh dan darah Kristus, Tuhan Yesus penebusku. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan
Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Besar mulia kasih-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu Yesus Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya Yesus Tuhan, kami memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu bagi kami semua. Haleluya, haleluya.
karena kasih-Mu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Saya serahkan kepada hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami boleh ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan berkati PL yang sudah menyampaikan puji-pujian, mengajak jemaat-Mu ya Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan. Tibalah saatnya sebentar kami mau menikmati firman-Mu ya Bapa, berkata-katalah. Hamba yang bertugas Tuhan, Roh Kudus sendiri yang mengurapi, dan sidang Tuhan yang hadir pada pagi hari ini juga boleh bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami nanti juga akan melanjutkan persekutuan dengan tubuh dan darahnya Yesus, yaitu sakramen perjamuan kudus. Tuhan mengurapi kami, dan kami boleh diberkati pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku sekalian, puji nama Tuhan, selamat pagi. Ya, nanti Pak Herman bantu saya untuk membacakan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, pikirkan perkara di atas. Kita akan sama-sama memeriksa firman Tuhan di Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 17. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita melihat nasihat daripada Rasul Paulus dan Timotius kepada jemaat di Kolose, juga pagi hari ini kepada kita semua yang hadir di rumah Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau tadi saya berikan tema pikirkan perkara yang di atas, artinya kita harus memikirkan perkara-perkara yang rohani, yang suci, yang kudus, dan yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, kita sudah sama-sama membaca bagaimana Rasul Paulus menginginkan kepada kita semua juga untuk kita hidup semakin disempurnakan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi bila kita sudah dipanggil Tuhan dan kita sudah dikuduskan, disucikan, maka kita mau meneladani karakter Tuhan Yesus sendiri yang dapat mengubahkan kehidupan saudara dan saya lewat Roh Kudus-Nya. Bapak Ibu sekalian, semuanya yang perkataan-perkataan kita yang kita pikirkan itu dinilai dan juga dipertimbangkan dari sudut pandang kekekalan dan juga surga. Ya, itu kita bisa baca dari ayat 1 sampai dengan 4 tadi di Kolose 3. Dan di dalam kehidupan kita untuk hidup ini kita jalani, dan saat itu juga kita mau hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Tujuan dan sasaran yang menjadi hal-hal yang rohani. Karena dikatakan matikan segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan dikatakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Itulah kehidupan dalam dosa. Tetapi sekarang itu semua sudah ditinggalkan. Kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta yang keluar dari mulut kita ketika kita dulu hidup di dalam dosa. Jadi
Kehidupan lama kita sudah ditanggalkan atau dilepaskan dari hidup kita saat kita bertobat dan kita menerima baptisan air, di mana kita dibangkitkan dari kolam air itu yang menggambarkan kita mati, masuk di dalam kolam air, dicelupkan tubuh kita, dan kita sekejap dibangkitkan, dan ini memberikan gambaran kita hidup bersama dengan Kristus Yesus, dan kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dan memperoleh pengetahuan yang benar dan yang telah dibenarkan di dalam kehidupan kita oleh korban Kristus. Nanti kita juga di akhir ibadah, kita diingatkan kembali lewat sakramen perjamuan kudus. Karena kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan yang dikasihinya, kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Inilah karakter-karakter ilahi yang harus ada dalam kehidupan kita ketika kita menjadi manusia baru. Artinya kita hidup baru di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, sudah berapa lama kita ada di dalam kehidupan manusia yang baru? Ya, kita dapat memeriksa diri kita hari ini. Kalau firman Tuhan mengatakan untuk kita selalu pikirkan perkara-perkara di atas. Artinya kita memikirkan hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus. Tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan orang-orang yang terpanggil, yaitu saudara dan saya. Dan pada pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama di dalam persekutuan di rumah Tuhan untuk kita mau bersama-sama selalu ada di dalam hadiratnya Tuhan. Sehingga kita akan mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Artinya kita ada di dalam satu tubuh Kristus. Kita boleh ada bersama-sama. Beribadah di rumah Tuhan. Menyembah Tuhan. Kita bersekutu bersama-sama. Sebagai orang-orang panggilan Tuhan. Yang telah menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Ya. Saat pagi hari ini kita juga bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya untuk kita melakukan perintah Tuhan. Maka perkataan Kristus itu diam dalam kekayaannya di antara kita semua, saudara dan saya. Sehingga kamu dengan segala hikmat dapat saling mengajar, menegur seseorang akan saudara yang lain, sambil kita memuji Tuhan dengan mazmur dan nyanyian rohani. Karena lewat persekutuan kita bersama-sama, kita selalu mau mengucap syukur kepada Allah
itu harus ada dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil kita selalu mengucap syukur, dan pada saat ini kita mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara pribadi. Yang pertama, dapatkah hal itu dilakukan sementara kita dengan sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Allah? Jadi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan saat kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita mau apa yang kita peroleh lewat pemberitaan firman Tuhan untuk kita tetap pegang teguh, untuk kita kerjakan. Karakter tabiat buruk sungguh sudah kita lepaskan, dan kita tidak lagi mau berbuat dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita sudah diperbaharui hidup kita, dan kita mau selalu di dalam kehidupan kita untuk firman Tuhan memproses dan memperbaharui kehidupan saudara dan saya, terlebih di dalam tabiat-tabiat yang tidak baik. Kita lepaskan, kita tanggalkan, dan kita sudah mengenakan manusia baru yang memperbaharui, dan kita mau berubah di dalam setiap tabiat kita. Semakin hidup kita diperbaharui lewat kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus sendiri yang memimpin dan membimbing kita. Yang kedua, dapatkah hal itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan? 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, mari kita mau sungguh-sungguh melakukan akan hal ini. Sudahkah kita merenungkan akan firman Tuhan tadi? Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita mau sebagai anak-anak Tuhan juga menjaga hidup kita, tubuh yang Tuhan telah anugerahkan, supaya Tuhan juga memberikan usia panjang, dan kita dapat mempergunakan waktu yang Tuhan beri itu untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan hidup ini yang sudah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan lewat korban Kristus yang begitu mahal, yang kita akan selalu diingatkan di awal bulan, di minggu yang pertama. Kita selalu bersama-sama memecah roti, dan saat itu kita bisa diingatkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita mau bersama-sama melakukan hal yang baik, dan hidup kita semakin disempurnakan menurut karakter tabiat ilahi yang Tuhan anugerahkan.
kepada kita semua. Yang ketiga yaitu, apakah hal itu sesuatu tindakan sebagai anak Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, Bapak Ibu sekalian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Bapak Ibu sekalian, saat kita menjadi anak-anak Tuhan, maka Roh Kudusnya ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga karakter tabiat Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita wajib hidup seperti Kristus, yaitu dengan kerendahan hati, dengan kemurahan, ada di dalam kemurahan, untuk kita melaksanakan hidup ini. Sehingga segala apa yang kita lakukan sehari-hari mencerminkan Kristus ada di dalam hidup saudara dan saya. Kasih-Nya itu harus ada di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya. Karena itu kita harus sungguh-sungguh melakukan kebaikan di dalam hidup ini. Dan hidup kita boleh menjadi berkat kepada sesama saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, dapatkah hal itu dilakukan dalam nama Tuhan? Seraya kita memohon berkat-Nya atas apa yang kita lakukan, kegiatan kita yang kita kerjakan, baik itu dalam keluarga ataupun itu ada di dalam gereja Tuhan. Kita bersama-sama, terlebih lagi sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Kristus. Semoga sungguh damai sejahtera yang Tuhan limpahkan itu ada di dalam setiap pribadi, ada di dalam rumah tangga saudara dan saya. Ya, saat kita memohon kepada Tuhan akan segala berkat-berkat-Nya yang boleh menyertai rumah tangga anak-anak-Nya, menyertai setiap langkah yang kita lakukan, baik di dalam pelayanan kita bersama-sama di rumah Tuhan, di Hermon saat ini. Terlebih lagi kita akan masuk pada eventnya Natal. Kita mau bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan terang itu boleh ada, memancar di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Yohanes 14 ayat 13 tadi. Ya, kita akan baca. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kita boleh merasakan permohonan kita dalam kehidupan kita. Kita selalu meminta penyertaan Tuhan.
Saya teringat bagaimana perjalanan umat Tuhan sendiri, bangsa Israel. Ketika mereka berada di padang belantara, di gurun Sinai, mereka telah keluar meninggalkan negeri Mesir. Dan itu adalah usaha bagaimana Musa sendiri untuk membawa perjalanan umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, untuk beribadah kepada Tuhan yang hidup. Dengan segala perjuangan mereka dapat dilepaskan dari ikatan atau jajahan Firaun pada saat itu. Mereka, doa mereka, permohonan mereka didengar oleh Bapa, oleh Allah sendiri. Sehingga mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari negeri penindasan. Mereka dapat beribadah, dan pada saat perjalanan mereka di gurun Sinai, mereka menyembah Tuhan. Mereka dipimpin lewat tiang awan pada pagi hari dan tiang api pada malam hari. Sehingga keadaan mereka dilindungi. Pada siang hari perjalanan di padang belantara, di gurun itu begitu panas, tetapi mereka dapat dinaungi oleh tiang awan. Dan Musa juga memohon kepada Tuhan. Saat mereka berjalan, mereka harus menantikan kehendak Tuhan. Bila Tuhan tidak besertaku, maka aku tidak melangkah. Aku tidak berjalan. Ya, saudaraku sekalian, dan pemeliharaan Tuhan itu bukan saja hal-hal rohani, keselamatan, tetapi juga hal-hal terlebih, hal-hal jasmani juga. Tuhan perhatikan ketika mereka ada di dalam kelaparan, Tuhan sediakan mana pada pagi hari. Dan pada saat itu mereka suatu kali bosan makan mana terus. Mereka minta daging. Mereka ingin kembali ke Mesir. Tetapi Tuhan selalu mendengar permintaan Musa, permohonan Musa pada saat itu untuk menyediakan segala keperluan umatnya. Demikian ini juga menggambarkan kehidupan saudara dan saya juga. Kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus. Maka bila mana kita berserah, mengandalkan Tuhan, permohonan kita seturut dengan kehendak Tuhan, maka engkau akan merasakan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Apapun yang kamu minta, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, yaitu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita yang kita sembah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau berjalan di dalam terang kasih-Nya Tuhan, sehingga kita boleh sama-sama merasakan pemeliharaan Tuhan
kita mau taat dan dengar-dengaran untuk melakukan firman Tuhan yang kita nikmati setiap saat. Oleh karena itu rajinlah merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya. Maka jaminannya kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan itu menjadi anugerah kemurahan bagi kita semua di akhir hidup kita. Dan bila kita berseru kepada Tuhan, kita tidak mau berjalan. Artinya kita tidak mau menuruti kehendak diri kita pribadi. Tetapi kehendak Tuhanlah yang kita turuti. Sehingga kita ingat akan pujian, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Artinya kita pasrah sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus yang Tuhan telah utus sebagai penolong yang sejati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan, dan sebentar kita mau sama-sama masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita persiapkan dan kita akan menyanyikan pujian ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bila engkau tak besertaku, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saya akan membacakan firman Tuhan berkenaan dengan perjamuan kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu boleh memberikan nasihat yang indah bagi kehidupan kami semua, untuk kami terus memikirkan hal-hal kerajaan Allah, yaitu yang ada di surga. Untuk kami mau meninggalkan kehidupan kami yang lama dan masuk memakai hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk selalu melakukan hal-hal yang berkenan. Dan segala tabiat karakter kami boleh semakin disempurnakan, sehingga kami boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Pada kesempatan di awal bulan minggu yang pertama ini, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Kami diingatkan akan kebaikan Tuhan
Engkau telah menanggung segenap dosa dan kesalahan kami. Satu kali Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk membereskan kehidupan orang-orang yang berdosa, sehingga mereka boleh bertobat dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas korban-Mu yang begitu mahal. Dan kami boleh mengimani saat kami menerima perjamuan kudus, yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, yang lemah imannya dikuatkan kembali, segala karakter tabiat buruk kami tanggalkan. Bahkan kami boleh menerima jaminan keselamatan melalui korban Kristus yang begitu mahal. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan bagikan tubuh Kristus. Kita nyanyikan pujian Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini sekali lagi. telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi dari Terlalu besar darah-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dengarkan firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan anggur. Inilah darah Yesus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib. Kita nyanyikan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, Sucikan dari dosa. lepaskan segala sisa. Darahnya tebus
mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau Hebat bagiku, selamanya Kau hebat. selamanya Kau hebat bagiku. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati sidang Tuhan, baik lewat kebenaran firman Tuhan dan persekutuan di dalam tubuh dan darahnya Yesus, sehingga kami boleh manunggal, menyatu dengan Kristus Yesus. Terpuji namamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Saat Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. kita akan bangkit berdiri untuk doa berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Tuhan sudah memimpin ibadah pagi hari ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, dalam ibadah kami, Tuhan memberkati, pakai kami semakin indah melayani Tuhan dan selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu, penyertaan Tuhan selalu bagi keluarga kami. Kami juga berdoa untuk anak cucu kami yang mungkin masih dalam studi ataupun sudah meniti karir. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menolong sehingga semuanya boleh berhasil. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang terganggu kesehatannya, yang ada di rumahnya masing-masing. Tuhan jamah berikan kesembuhan dan pemulihan. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu, Engkaulah Yehovah Jireh, dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan pulang. Setelah ini Tuhan menyertai perjalanan kami, tibakan kami, baik yang jauh maupun yang dekat, tibakan dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama,